Kisah-kisah Asmaul Husna. Kisah Su'aib bin Sinan, sahabat Nabi yang dermawan tapi kaya raya. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kisah Su'aib bin Sinan, sahabat Nabi yang selalu untung, dirangkum dari buku Rijal Haula Ar-Rasul oleh Khalid Muhammad Khalid, bahwa pada suatu ketika negeri yang menjadi tempat tinggal Su'aib diserang oleh Romawi. Tak hanya menyerang, Romawi juga menawan sejumlah penduduk untuk dijual belikan sebagai budak, termasuk Su'aib bin Sinan. Su'aib bin Sinan adalah anak yang cerdas, rajin, dan jujur. Atas dasar itulah majikannya tertarik dan memerdekakan Su'aib bin Sinan. Majikannya juga memberinya kesempatan untuk berniaga bersamanya. Suatu ketika, Su'aib bin Sinan dan Ammar bin Yasir pergi ke rumah Arkam. Mereka menuju ke sana dengan penuh keberanian dalam menghadap bahaya. Su'aib telah menggabungkan dirinya dengan kafilah orang-orang beriman. Pernah diceritakan keadaan yang membuktikan besarnya rasa tanggung jawabnya sebagai seorang muslim yang telah baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bernaung di bawah panji-panji Islam. Su'aib bin Sinan menjadi pribadi yang keras, ulet, juhud, tak kenal lelah. Hingga dengan bekal tersebut, ia berhasil mengatasi berbagai peristiwa dan menjinakkan mara bahaya. Ia selalu menghadapinya dengan keberanian yang luar biasa. Su'aib tak pantang mundur dari segala pertempuran dan bahaya. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah, kafir Quraisy mencegahnya. Su'aib terjebak dan terhalang untuk hijrah, sedangkan Rasulullah SAW dan sahabatnya berhasil lolos atas berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'aib berusaha menolak tuduhan Quraisy dengan cara bersilat lidah, hingga ketika mereka lengah, Su'aib naik ke punggung untanya dan melarikan diri menuju Sahara. Mengetahui hal itu, Quraisy menyusulnya dan usaha mereka hampir berhasil. Su'aib kemudian menawar Quraisy yang hendak menangkapnya dengan menunjukkan tempat penyimpanan harta bendanya dengan syarat Quraisy harus membebaskannya. Quraisy pun menerima tawaran itu. Setelah menunjukkan tempat hartanya disimpan, Quraisy membiarkan Su'aib hijrah hingga berhasil menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dikelilingi beberapa sahabat. Ketika dengan tidak diduga, Su'aib mengucapkan salamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihatnya berseru dengan gembira, "Beruntung perdaganganmu, hai Abu Yahya! Beruntung perdaganganmu, hai Abu Yahya!" Di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Memang Su'aib menebus dirinya yang beriman itu dengan segala harta kekayaannya. Su'aib tidak merasa rugi sedikit pun karena hartanya tidak begitu berarti baginya. Di samping kesolehannya dan ketakwaannya, Su'aib adalah seorang periang dan jenaka. Su'aib juga merupakan sosok yang pemurah dan dermawan. Su'aib membelanjakan tunjangannya dari Baitul Mal untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang itu ia gunakan untuk membantu orang yang kemalangan dan menolong fakir miskin dalam kesengsaraan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipilih sebagai imam sholat kaum muslim, beliau memilih 6 sahabat untuk mengurus pemilihan khalifah baru. Khalifah kaum muslimin biasanya menjadi imam dalam sholat-sholat mereka. Saat ruhnya yang suci hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memilih Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu sebagai imam kaum muslimin menunggu munculnya khalifah baru.
Maka peristiwa ini merupakan kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang soleh, Su'aib bin Sinan.